Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sutiono. Sebenarnya saya hanya pekerja biasa ya, bukan orang penting di sini. Jadi orang biasa, pekerja kasar. Kebetulan kami ditunjuk sebagai pengarap, narasumber lah ya. Narasumber di sini. Mungkin adik-adik mau bertanya, selama saya masih bisa, saya jawab. Seandainya saya tidak bisa, saya mohon maaf, nanti saya akan klarifikasi sama yang atasan saya. Begitu saja Pak, atas perkenalan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa manggilnya Pak Agus, ya? Oke, Pak Agus. Pilih. Sopo. Atau yang namanya Agus juga di sini? Enggak ada, hanya Pak Agus. Enak, gampang. Takutnya kalau Pak Agus, gila anak muridnya Agus, buat Agus. Oke, Pak Agus, rencananya gimana nanti Pak Agus ini? Langsung aja ke pabrik nanti ya, berhadapan yang bersangkutan, misalnya mesin ini, terus apa yang diolah, misalnya karet. Kebetulan sekarang kegiatannya ada penggilingan karet. Nanti kan tanya di situ bisa. Oh gitu. Jadi kita nanti yang ngarahkan Pak Agus. Rencananya Pak Agus, rute pertama kita ke pabrik dulu. Habis itu mana Pak Agus? Kira-kira ke bangunan atau bagaimana Pak? Oh, meliputi bangunan juga ya? Sejarah bangunan. Bisa. Dari termasuk ini saya awal ini sekalian aja ya. Oh, jadi ini dulu aja anak-anak ya. Mumpung dekat ini ya. Mumpung dekat. Jadi nanti Pak Agus menerangkan tentang lokomotif. Oke, kepala kereta, gasi kereta ya. Ini nanti kita ke perkebunan, habis itu ke bangunan belanda yang ada di belakang. Oke, anak-anak capek ya San ya? Oke, semuanya siap? Oke, sekarang silakan berkeliling di sini. Pak Agus akan menyampaikan terkait dengan lokomotif. Ya, silakan sudah bubar. Boleh santai. Ini namanya lokomotif, tapi bukan lokomotif kereta api. Tapi lokomotif penggerak daripada mesin uap. Jadi isinya ini kayu dibakar ya, diambil panasnya. Nah, di dalam sini ada namanya tempat air. Jadi untuk dibakar supaya dia timbul uap. Nah, uapnya digunakan untuk tenaga penggerak. Nah, penggerak yang mau digerakkan apa? Di sini kebetulan kita punya panel krep, cuman kapasitasnya terbatas Bu. Nah, lokomotif ini sendiri diciptakan tahun 1910 Bu. 1910. Kira-kira ya satu generasi dengan jenengan. 1910 ya. Nah, dulu sebelum kita diciptakan turbin itu tenaga air Bu ya, tenaga air yang sekarang kita gunakan. Sebelum ada tenaga air, jadi inilah yang lebih dulu diciptakan. Jadi 1910 untuk penggerak krep itu brown krep itu karet yang sudah jadi lem itu loh Bu. Itu di press, istilahnya kita digiling, di press menjadi tipis. Nah, untuk apa? Banyak, untuk sepatu, untuk bukan untuk ban ya, ban beda sendiri. Untuk sepatu karet kayak gini, untuk tas-tas itu yang terbuat dari karet. Itu sebenarnya brown crab itu bukan limbah ya, tapi krep yang mutunya agak jelek. Jadi daripada kita buang, kita manfaatkan, bisa kami jual. Nah, di sini lokomotif ini sendiri Bu, oh nggih. Oh, di bawah tidak bisa Bu. Ini ada tulisannya sebenarnya, sejarahnya 1910 Bu. Ini 1910
Ini ada nggih. Nomor apa, Bu? 1, 2, 3. Nun sewu. Jadi ini kalau untuk menggerakkan ini kayu dimasukkan, dibakar. Ceritanya kalau sejarahnya kalau mungkin Bapak mengalami kereta api yang pakai kayu itu ya, dibakar dulu, ada airnya, nanti karena panas suhu tertentu dia bergerak, maka dia jalan sama dengan ini. Kalau dia sudah temperaturnya sangat tinggi, baru dia akan menggerakkan ini pulinya, baru dihubungkan ke puli yang ada di pabrik. Ini tempatnya dulu di pabrik sana, Bu. Kapasitasnya berapa ini ya? Lupa saya. Sekitar 40-an, 40 horsepower. Tenaganya. Kurang lebih 40-an gitu. Karena 40 itu karena kecil, dianggap kecil, sedangkan kebutuhannya besar, maka zaman Belanda itu menciptakan yang namanya turbin tenaga air. Itu kapasitasnya 109 horsepower. Kalikan aja kalau misalnya satu HP-nya, satu horsepower-nya 736 watt kali 100, berarti sekitar 73 sekian ya Bu ya, 73.600 watt itu kalau dijadikan listrik. Kita hanya punya ini waktu itu tahun 1910 sampai tahun sejarah turbin itu tahun 1929 baru terciptalah yang namanya turbin yang digunakan untuk sekarang ini aktivitasnya gitu. 1910 sampai ini 1910 sampai dengan 9, mungkin sejarahnya belum 1929 sudah tercipta ini, mungkin ini masih aktivitas kan dia 109 masih transisi waktu masih uji coba dan sebagainya, tapi resminya 1929 itu ada kok anunya, coba namanya labelnya di sana ada, nanti kami tunjukkan itu. Nah, kebetulan di sini kan proses aktivitasnya yang paling besar dulu kan karet kopi itu. Kalau kakao hanya baru-barusan aja gitu. Yang dominan tuh karet sama kopi dulu. Nah, dengan adanya selang beberapa waktu kebutuhan yang sangat banyak sehingga kebutuhan yang kurang, dianggapnya ini sudah afkir karena mungkin karena panas dipakai terus akhirnya rusak dan sebagainya, akhirnya bangunlah namanya turbin. Dan ini sekarang dibuat monumen. Jadi orang luar itu mengatakan ini dikiranya lokomotif kereta api. Sebenarnya bukan. Ini mesin untuk penggerak tenaga uap. Kalau yang sekarang penggerak tenaga air namanya turbin. Ya, saya kira ini penjelasan kami. Ini buatan Pak, ini buatan Jerman. Jerman. Saya kira itu yang kami jelaskan. Saya kira cukup. Mungkin ada unek-unek. Sejarahnya lo bisa lo ya. Lokomotif. Ya, kereta tadi itu. Apa itu? Itu tuh. Pak Ridwan. Bahkan orang luar mengatakan, ada yang mengatakan mari ke KB. Apa itu KB? Ternyata kereta Belanda. Iya. Istilahnya seperti itu. Bagaimana perawatan kereta Belanda supaya tetap bagus? Perawatannya Pak. Kalau perawatannya supaya bagus, pertama ya di rumah
ya. Di rumah dibersihkan. Nah, salah satunya adalah perawatannya adalah kita apa istilahnya merawat dengan kontinu, artinya berkala. Jadi sebelum digerakkan apa yang perlu dibutuhkan, misalnya satu contoh perlu distempeti, perlu dikasih pelumas gitu. Tapi kalau mesin-mesin kayak gini, saya rasa kalau pelumasan hanya bearing, kalau dulu enggak ada bearing Pak, bearing itu lahar ya. Kalau dulu enggak ada bearing, istilahnya bukan metal itu adalah jenis logam yang dari Kuningan. Kalau bukan Kuningan, lebih keras dari Kuningan, namanya bronze. Itu pelumasnya pakai stempet itu, termasuk itu Pak. Jadi tempat asnya itu dikasih pelumas. Kalau waktu dulu kalau lahar bearing itu jarang. Termasuk yang sekarang itu kan semuanya masih kuno semua itu Pak. Bearing metal itu, bearingnya tidak ada metal. Itu salah satu. Jadi perawatannya supaya bagus yaitu dirawat berkala. Cara berkala. Saya rasa itu kami jawabannya. Mungkin yang lain. Ada lagi? Apa tadi? Mumpung di sini, nanti di sana pulang. Mumpung di sini, dituntaskan yang di sini ya. Pertanyaannya tadi kok kayaknya sudah dijawab. Tanya lagi gak apa-apa, mungkin temanmu tadi lupa menulis jawabannya. Gitu. Kayaknya misalnya tahun berapa gitu. Kan mungkin lupa, ayo tak takoni, mau tahun berapa? Monggo. Oke, lanjut. Apa saja keistimewaan dari kereta Belanda? Apa keistimewaan daripada kereta Belanda? Keistimewaannya satu, unik antik sampai sekarang ada ya. Yang kedua, bahan bakarnya dari kayu, jadi dia nggak perlu kenal bahan bakar BBM naik atau turun, kita nggak kenal. Selama kita punya kayu, kita tinggal hanya ngambil di kebun. Tapi kalau seandainya sama-sama beli juga masih mahal. Kayu berapa? Gitu. Walaupun kita kayu ada, tanamannya banyak, kita ngambil aja. Costnya juga lebih murah. Saya rasa itu. Lanjut. Ada yang tanya? Oh, ada tanya. Apakah ada mitos dari kereta Belanda tersebut? Caranya. Waduh, kalau tanya mitos ini yang saya repot jawab. Sebenarnya kalau penunggu sih mbah-mbah kita dulu yang waktu kerja itu ada dulu di sini, orang sini pernah bercerita sekilas saja ya. Bahkan termasuk saya itu pernah istilah diketoi, pernah itu memang. Nah, pernah diketoi. Tapi kalau saya diketoi itu sama ini cewek kecil manis itu, rambut panjang. Nggak tahu namanya siapa itu. Belanda. Orangnya tuh manis. Malah bilang gini, saya tuh padahal tuh enggak tidur saya. Waktu itu kerja malam sini. Sempat melek, cuma enggak saya sampai getun ini yang namanya kedep itu. Saya amati gitu, dia berjalannya mundur gini, Bu. Mas Agus wedian gitu. Kira-kira jaraknya ya antara sama adik ini ya, sampai mundur kira-kira gitu. Getunnya saya tuh kok kedep saya. Begitu saya tinggal kedep hilang. Itu nyata Bu, nyata. Itu di dalam pabrik sana. Tapi teman-teman saya juga ada yang pernah dilihatin orang tua yang tua sekali itu ada. Nah, dan cerita-cerita itu banyak kok, yang ada yang di sebelah sana. Tapi adik-adik tidak perlu takut ya.
nggak perlu takut, nggak, ini bukan hantu, bukan itu. Cara kasar ini mitos-mitos seperti itulah. Tapi kalau saya itu betul-betul lihat, karena itu waktu itu malam jam 2. Bahkan dulu pernah ada sini Pak Guru yang namanya Pak Kosirlan, mungkin kenal Bapak. Pak Kosirlan Selatan Karangarjo, mungkin ada yang tahu. Pakir, betul Pakir. Itu kan juga guru saya dulu SMP-nya. Terus ke sini juga bermalam melekan sama teman saya. Nggak tahu ceritanya ya, selanjutnya kayak apa nggak tahu saya. Nah, itu. Mungkin sudah. Ada lagi? Kalau nggak ada, ke pabrik. Sudah, Tante? Oh, ada. Oh, pelan. Nomor 3, Pak. Ya, enggak sampai dibaca. Bagaimana kereta tersebut bisa ada di sini? Agak keras sedikit. Teman-teman enggak. Bagaimana kereta tersebut bisa ada di sini? Pertanyaannya bagaimana kereta bisa ada di sini? Yang jelas dibawa ke sini untuk itu Pak Gianto ketawa itu. Dibawa ke sini karena kita membutuhkan dan dibutuhkan. Kenapa kok dibawa sini? Karena ada proses pabrik perkebunan PT Glamour yang membutuhkan untuk penggerak daripada giling karet, gitu ya, pres karet, makanya dibutuhkan. Kalau di pabriknya sana mungkin menyiptakan bukan hanya satu ini, banyak mungkin untuk diekspor kemana-mana. Kebetulan di Glamour juga dibutuhkan, ya kebetulan ya diambil, dibeli mungkin. Bisa sampai sini, kira-kira gitu kira-kira. Sudah? Lagi? Kalau nggak ada ke pabrik, monggo. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita ini. Mengapa kereta Belanda hanya depannya saja, kan biasanya panjang? Mengapa kereta gimana Mas? Cuma oh hanya iya. Karena ini bukan kereta api Mas. Kalau kereta api panjang sampai sak buntut-buntutnya ya. Ini bukan kereta api, tapi ini mesin penggerak tenaga uap. Mesin penggerak tenaga uap. Jadi ini bukan kereta api ya. Boleh pas ini ada rodanya dikira kereta api. Memang ini fasilitas roda, memang roda. Mau dipindah-pindah, tinggal dorong itu aja. Ini bukan untuk motor-motoran ini ya. Ini sekali lagi ya, ini mesin penggerak tenaga uap ya, kayak di PLTU. Kalau di Karangkates PLTA, sini juga punya PLTA, penggerak listrik tenaga air, termasuk turbin tuh sama. Jadi mesin penggerak itu banyak Mas, tenaga air, tenaga diesel, tenaga uap, mungkin ada tenaga air, angin, mungkin ada. Kenapa kok ditaruh sini? Bukan ditaruh rumahnya adik. Ini sengaja ditaruh sini untuk monumen. Ini dulu ngadapnya nggak ke sini Bu, ini kebalik sana. Sama yang punya nggak boleh balik. Mungkin ada mitos tersendiri. Nah, itulah. Kaitannya mitos tadi ya Pak? Ya kira-kira gitu. Sudah dipasang kayak gini, cuma kebalik. Suruh balik sama direksi, sama yang punya. Awalnya ini di timur Bu, di timur awalnya. Sudah, tapi belum tertata kayak gini, mau dipasang. Terus di direksinya datang dari Jember, oh jangan gini, balik aja. Nggak tahu maksudnya apa.
mungkin punya mitos sendiri mungkin. Oke, anak-anak sudah punya gambaran atau jawaban? Sudah dicatat? Oke, kalau sudah dicatat, habis ini meluncur teng pabrik ya, Mas? Monggo. Oke, langsung meluncur ke pabrik. Oke, sadarnya punten Pak, karena ada beberapa pertanyaan yang agak nyeleneh memang. Ini asli dari anak-anak. Enggak apa-apa. Selama saya masih bisa jawab, saya jawab. Oke, sudah jelas? Kira-kira ada bahan untuk dibuat laporan? Ada ya? Rangkai-rangkai ya. Oke, sudah. Berarti kita lanjut ke pabrik ya. Oke, lanjut ke pabrik sekarang. Biar saya bawa.